Dzurriyyati wa qurrati wa ali baiti ajma'in wa ila musallifati kitab wa muqaddimati kitab wa masyayikhi wa ustadi wa usuli wa furu'ihim wa jami'i masyayikhina wa ustadina wa usuli wa furu'ihim wa jami'i dalamidana wa limanfaati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun, ada suatu fasal fi ahkamil khul'i, di dalam menerangkan masalah khulu', khul'i atau khulu'i, ya boleh sama-sama masdarnya ya. Wa huwa, adapun lafadz khulu' bidomil kho'i, dengan dibaca doma khoknya, al-mujamati, yang dititik satu atas. Jadi Pak Topik, zaman dulu itu ketika di zaman Nabi, Quran itu cuman longkek-longkek, titiknya nggak ada. Jangan kok harokatnya, titiknya tidak ada. Baru di setelah zaman itu, setelah disusun oleh sahabat Umar, disusun oleh sahabat Utsman, maka pengumpulan pertama Al-Quran itu di zaman sahabat Utsman. Maka Quran kita itu kalau bahasa syariat, bahasa hukum itu bukan Quran namanya, mushaf. Nah ya, jadi setiap segala sesuatu yang ada tulisan ayat Al-Quran itu disebut mushaf. Dari zaman dulu, jangan kok harokatnya, titiknya saja tidak ada Pak Taufik. Nah kalau di zaman itu kok sahabat Utsman tuh sahabat Ali itu tidak memerintahkan Imam Sibawai untuk ibaratnya tuh membuat tajwid, nahwu, sorok itu Pak Topik, sampai kini Pak Topik mungkin tak bisa baca tidak Quran. Cuma lokek-lokek wae Pak. Gitu ya. Jadi akhirnya di situ diterangkan pemoho seperti ini kan ada 3 bentuk. Nah itu ada al-mujamah fi tahtihi, al-mujamah fi raf'ihi, ada yang di titik satu atasnya, titik satu bawahnya. Di keterangan seperti itu saja untuk membedakannya. Nah sekarang sudah ada titiknya, sudah ada harokatnya, kita males baca, ya kan? Atau males belajar, atau males berguru, atau males bacanya. Baca terkadang kita masih keliru karena saking seringnya kita baca, maka keliru itu. Apalagi kok yang seperti zaman itu. Maka ini sudah, kalau kitab seperti ini, kitab para ulama salaf kita itu sudah ada titiknya, walaupun harokatnya belum ada. Kita sendiri yang mengharokatinya. Wa adapun khul'i bidomil kho'i, dengan dibaca doma khoknya, al-mujamatu, yang di titik satu, itu mustaqun keluar min khol'in, dari lafadz khol'in, bifathiha, dengan difathahnya kho. Wa adapun yang dimaksud khol'in itu an-naz'u, mencopot. Jadi kata asli maknanya itu mencopot khulu' itu. Nah, kalau kita sudah tahu kata aslinya seperti itu Pak Komar, maka kita akan mudah untuk mendefinisikannya. Baru nanti didefinisikan menurut syariat. Berarti copot, mencopot, atau minta dicopot. Nah gitu. Itu namanya khulu dalam tata bahasanya. Wasar'an, dan di dalam syariatnya itu firqotun, perpisahan kan, atau perceraian lah istilahnya ya, perceraian atau pertalaan, atau bukan talai bahasa Indonesia loh Pak. Kalau talai bahasa Indonesia kan dibiarin, maksudnya tuh ditalak secara hukum ya, atau cerai lah bahasa kita. Lah
cerainya tadi biaudin dengan upah. Nah, dengan upah. Maksudin yang dimaksud. Artinya begini. Ini dicontohkan, cuman yo jangan sampai terjadi. Maksudnya contoh Pak Komar lah yang muda ya kan, yang hasratnya masih tinggi. Kalau nyontohkan Pak Tamrin nanti tidak masuk. Landa begitu berhasrat ya kan. Jadi untuk dia tidur, kalau tidak tidur repot. Jadi Pak Komar umpama kan entah macam mana namanya kehidupan manusia ya kan, sudah menikah, lah ternyata entah macam mana istrinya Pak Komar itu tidak cocok, entah apa masalahnya, atau sudah kalau besok ini itu punya pil atau apa itu belum, pria zaman lain apa dulu Pak ya, istilah zaman sekarang, zaman now apa ya, entah apa entah ya kan, dijanji apa sama dia, sudahlah dek, minta cerai lah sama suamimu, nanti apa permintaannya kita kasih, nah, gitu ya. Dan ternyata betul si perempuan tadi minta cerai sama Pak Komar. Nah, bang, aku minta cerai baik. Uluh artinya, ya kan? Apa permintaanmu? Nah, besok kita tebus talak tuh. Nah, besok di sini tebus talak istilahnya, menebus daripada supaya orang itu mau menalak atau mencerai, maksudnya tebus talak itu begitu. Nah, jadi Pak Komar umpama kan, yalah, gak alih lah. Yang penting berikan aku tanah berikan aku tanah, rumah plus mobil. Nah, Umar minta macam itu. Nah, kata perempuan tadi, ayolah bang, yang penting abang mau menceraikanku. Nah, disanggupi nian apa permintaan Pak Komar tadi, maka itu disebut khulu. Jadi permintaan cerai dari seorang istri kepada seorang suami, karena seorang istri tidak punya hak mencerai Pak Topik. Walaupun dia bilang, kamu aku cerai mas, kamu aku cerai bang, biar berjuta kali tidak akan bisa terjadi cerai atau talak tadi. Tapi kalau laki-laki satu kali bang Rifat, maka terjadilah talak tersebut atau perceraian tersebut. Kalau sekali ya talak satu. Lah, akhirnya kan dengan diiming-iming begitu, mau diganti tadi, mau diopai Pak Komar tadi, kalau kok mau menceraikan istrinya tadi dan disanggupinya, maka Pak Komar ya akhirnya menyanggupinya. Karena yang punya hak mencerai seorang laki-laki atau seorang suami. Itu ya. Itu seperti itu. Deal ya Mas Uluk ya tuh ya. Contoh kemarin lah tuh kita sudah ada terjadi ya kan. Seorang istri kemarin tuh minta cerai. Nah, suaminya tidak mau. Akhirnya si suami minta persyaratan. Kemarin apa? Rumah beserta tanah tuh ya, sama motor ya. Ya, rumah tanah setanahnya istilahnya, sebatas rumah itu kan. Itu plus motor kemarin ya. Nah itu namanya khulu. Jadi permintaan pencabutan status perkawinan oleh seorang istri kepada suami supaya suaminya mau menceraikannya dengan imbalan tertentu. Nah, itu namanya khulu. Kira-kira kalau Pak Pangat mau tidak seperti itu? Tidak mau ya? Minta mobil dikasih, tanah dikasih, tidak mau juga? Aturan aku tawarkan Bang Edi tadi. Kalau Bang Edi tentu mau untuk nyari lagi cukup. Kalau malik rahimahullah. Banafa'ana banafa'alikum. Lagi mau. Jadi itu seperti itu ya. Jadi sudah deal, ini sudah maksud yang dimaksud khulu ya. Fakharaja maka berbeda apa al-khalqu khulu ala damin atas darah wanahu dan sepadannya darah. Terkecuali pencabutan istilahnya itu kisos. Mau orang ngebas tangan seseorang, yaitu minta ibaratnya tebusan, nah itu lain, bukan termasuk masalah hal ini. Itu maksudnya begitu. Lah terus hukum khulu tadi apa sih statusnya? Apa wajib, apa sunnah, apa haram? Nah, wal khulu dan ada khulu itu jaizun, hukumnya sekedar boleh. Enggak wajib atau harus atau haram, bukan ya.
sekedar boleh, yaitu tadi andaikan terjadi seperti itu diperbolehkan, sekedar boleh ya. Qala mu'allif rahimahullah, ala iwadin atas suatu upah maklumin yang sudah diketahui, makdurin yang dikira-kirakan, ala taslimihi atas menyerahkan daripada iwat atau pengganti tersebut. Fa in kana, maka jika ada alal iwati atas ganti tadi atau upah tadi itu majhulun, tidak diketahui. Kaan contohnya kholi'ah, menhuluk kepada perempuan, siapa seseorang laki-laki kepada seorang perempuan ala saubin atas suatu pakaian, ghaira muayyanin yang tidak khusus, banat maka terjadi atau terbangun apa tadi khol'ah bimahril misli, dengan mahar yang sepadan. Jadi andaikan kok yang untuk khuluk itu apa, kamu kasih apa, kita tidak tahu, pokoknya apa permintaanmu nanti aku kasih. Dan ternyata belum diketahui, maka itu pun sudah juga diperbolehkan. Wal khulu, dan ada pun khulu as-sahih yang benar itu tamliku, memiliki bihi dengan khulu siapa almar'atu seorang perempuan nafsaha kepada dirinya sendiri. Artinya bagaimana? Andaikan khulu itu benar-benar dikerjakan, maka perempuan itu sudah memiliki dirinya sendiri. Maksudnya memiliki dirinya sendiri itu sudah tidak berstatus bersuami lagi, artinya dicerai oleh suaminya. Dan andaikan kok seorang perempuan minta khulu dan dikabulkan oleh suaminya, ini yang membedakan khulu dengan cerai, dengan talak ya. Itu wala roji'ata, tidak ada rujuk lahu bagi si perempuan tadi atau laki-laki tadi yang memenuhi khulu daripada istrinya. Ayat zauju artinya suaminya alaiha kepada perempuan tersebut. Artinya kalau sudah kasus khulu seperti yang kemarin itu tuh, berarti dia sudah tidak ada rujuk lagi yang pertama dan kedua, tetapi dia langsung talak bain namanya. Maka andaikan dia mau rujuk harus bangun nikah lagi, ngulang nikah di nikah orang lain dulu. Nah, terus dicerai sama orang tuh, nunggu iddahnya lagi baru boleh rujuk lagi. Itu rujuknya talak bain, begitu ya. Kalau yang nikahin tadi tidak mau nyerai, Pak, ya resiko. Wah ternyata dek enak dengan kamu, yang perempuannya juga begitu kan. Wah bener dek, enak kita nggak usah nggak usah cerai. Daripada kau balik dengan suamimu yang lama, itu resiko. Taruhlah itu. Jadi andaikan kok tidak khulu, itu kalau bisa nggak usah dicerai-ceraiin, namanya istri itu ya, dinikmati apapun keadaannya ya. Lebih baik qalamu alaihi rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani kullu bidarin amin ya rabbal alamin. Cuman saya memang belum ada keinginan, dan mudah-mudahan nggak usah. Nanti repot Pak Dar kalau saya mau nikah lagi itu. Wah murid-muridnya lari. Ngaji lagi. Bininya tuh pada marah, Anda usah ngaji lagi Bang. Ustaz mau tengok bini lagi tuh tiru pula. Nah, kan. Pokoknya saya jago ibadah. Entah macam mana enggak usah. Orang mau alif roh. Wa nafa ini pun dari amin ya rabbal alamin. Nah, itu begitu ya. Yang penting namanya poligami itu dibolehkan dalam Islam, Pak Dar ya. Bukan masalah yang tidak baik, itu masalah baik dibolehkan dalam syariat. Jangan sampai umpama kok kita nengok Pak Dori besok mau nikah lagi terus kita benci dia, tidak boleh. Itu malah yang bagus. Coba sekarang begini, Datuk saya tanyai, Pak Budori ini kan orang soleh, ya kan? Ternyata ada seorang tak janda atau perawan lah kan? Lah, ada diiri-iri preman, maksudnya nak didekati dengan preman atau orang jahat.
Pak Hudori tahu, wah ini kalau tidak aku selamatkan bahaya, umpama toh. Nah, ini contoh umpama. Ya, lah terus kan ternyata dinikah niat. Lah coba kalau dinikah sama preman tadi, tentu ibaratnya diarahkan ke arah-arah preman tadi. Andai kan nanti beranak, ya anaknya itu anak preman. Terima mano datuk dengan Pak Dar tadi kalau dinikah orang soleh, kan tetap lebih baik dinikah orang yang soleh, yang akhirnya istrinya dibimbing ke arah yang soleh, anak-anaknya menjadi bala tentara yang soleh, daripada diambil preman tadi. Nah, itu pandangan luasnya begitu Bang Rifat ya. Jadi kita jangan pernah ibaratnya mencaci atau memburu-buruin orang yang poligami, karena dalam syariatnya dibolehkan. Perkara dia adil tidak adil itu bukan urusan kita, urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan dengan istrinya. Namun pandangan syariat itu begitu. Nah, makanya kalau datuk kok nikah lagi itu senang daripada diambil preman tadi itu, enak datuk yang ngambil, nanti dibimbing yang elok. Nah, mungkin kalau datuk tidak telat lagi Pak Komar lah yang masih muda kan, kalau berani ya kan. Assalamualaikum. Nah, dan nanti apa namanya hujah dengan istrinya tuh begitu, aku deh daripada dia tuh nanti masuk neraka dibini preman kan gitu Pak. Merayunya kan begitu, kan enak dia biar selamat, nanti kita bimbing ke surga kan gitu. Nah, sama-sama ke surga apa katanya. Kalau kiranya begitu gak usah Pak Komar. Assalamualaikum. Jadi itu gambarannya secara akal kita ya. Assalamualaikum. Sampai mana yang tadi? Sama ungkana, sama juga ada apa liwadu ganti tadi. Ada itu sohihan sah awla atau tidak sah. Maksudnya ada ataupun tidak, benar adanya ataupun tidak. Wa qauluhu dan dawuhnya Kiai Muhammad ila binikah, dan kecuali dengan nikah jadidin yang baru, itu sakitun gugur fi aksari nusri di dalam sebagian keterangan matanya kita. Artinya keterangan tentang bahwasanya orang yang minta khulu itu hukumnya itu menjadi talak bain, itu dalam redaksi kitab lain tidak diterangkan. Wa yajuzu dan diperbolehkan apa khulu menkhulu atau mencabut daripada pernikahan fidori fituhri di dalam keadaan suci, wa fil haidi dan juga dalam keadaan haid. Wala yakunu dan tidak ada apa khulu, tidak ada itu haraman, hukumnya haram. Jadi kalau kok perempuan yang meminta, kan kalau kemarin kalau kok kita mencerai Bang Budori, kok perempuan dalam keadaan haid terus kita gauli ketika dalam keadaan haid, kan termasuk maksiatnya mulut atau termasuk cerai tapi yang bid'ah kan begitu. Ingat tidak Pak Mulai semakin ya, termasuk maksiatnya mulut kita. Kalau memang nak dicerai ya jangan digauli, maksudnya begitu. Ketika suci pemokok nak dicerai ya jangan dikelonin, nih kelon mau ya kan, nak dicerai pula kan kasihan Pak Komar. Nah kan itu kalau nanti ada anak-anaknya. Tapi kalau dalam hukum khulu itu hukumnya tidak haram, maksudnya begitu. Cerainya sah, tapi dalam keadaan haram tadi, itu loh ya. Tapi kalau khulu tidak, tetap sah, berjalan dengan lancar karena permintaan seorang perempuan. Lah andai kan dia hamil, mau Bang Rifat kan risiko dia. Wong dia yang minta, maksudnya begitu dalam hukum ini ya. Wala yalhaqu dan juga tidak bertemu apa al-muhtaliati orang yang tertalak atau lakok, orang yang khulu, perempuan yang khulu atau lakok kepada talaknya. Bi khilafi rojaati, berbeda dengan talak yang masih bisa rujuk. Fal yuhaqqiha, maka masih berhak siapa seorang perempuan tadi kepada khulu tadi. Artinya begini, jadi kalau kok khulu artinya seorang perempuan itu kok meminta cerai kepada suaminya dan diberi imbalan, itu kan disebut khulu tadi. Lah maka dia tidak ada punya hak untuk rujuk, maksudnya begitu. Kalau cerai biasa kan punya hak rujuk tuh.
dicerai sama lakinya, kan perempuan itu ada hak rujuk. Cerai pertama berarti talak 1, cerai kedua talak 2, cerai ketiga baru talak bain itu. Tetapi kalau kok perempuan itu minta khuluk tadi, dia tidak punya hak rujuk. Nah gitu. Jadi langsung talak bain, maksudnya begitu. Deal itu ya. Jadi pada malam hari ini, andaikan kok seorang perempuan pun tak ada hal apa kok meminta cerai bersama lakinya, dan dia memberikan upah atas suaminya mau menceraikannya tadi, hal itu disebut namanya khuluk. Lah hukum khuluk tersebut itu hukumnya jaiz atau sekedar boleh atau mubah kok ya. Nah terus andaikan seorang perempuan kok sudah dikhuluk sama suaminya betul, maka dia sudah memiliki dirinya sendiri. Artinya setelah selesai iddahnya dia bebas, gitu ya, menentukan dirinya sendiri. Lah kalau kok talak itu dia mempunyai hak untuk rujuk, kalau khuluk tidak punya hak untuk rujuk, langsung talak bain. Andaikan mau rujuk ya nikah ulang, dinikah orang lain dulu, baru boleh nikah lagi dengan suami yang lama tadi. Mau nyesel kan Pak Komar? Pak Komar sudah dikasih mobil, tanah, rumah, duit umpama, nah, dia minta cerai, Pak Komar ceraikan. Lah ternyata dia dengan yang suaminya yang ngasih janji tadi bohong janjinya, sengsara dia di sana. Akhirnya apa? Minta cerai lagi dari sana, nak balik dengan Pak Komar. Nah, maka itu ya, itu tadi baru nikah ulang, nikah dari awal lagi. Nah, itu maksudnya tuh begitu, tidak punya hak untuk rujuk tuh maksudnya seperti itu. Jadi sudah paham ya tentang khuluk ya. Itulah bab khuluk pada malam hari ini. Insya Allah malam Rabu besok bab alak atau mencerai. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.